Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Okay, fine. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari grup A akan menjelaskan materi metode pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Sebelum diskusi kita mulai, saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok atau dari grup A. Pemateri pertama nanti dengan saya sendiri, Dian Khairul Anang. Yang kedua, Ahmad Zainal Arifin. Yang ketiga, Aflah Dafiq. Dan yang terakhir, Ayu Rosa. Sebelum diskusi kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Inggris. Sebelum kita membahas metode pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar, kita mengenai konsep pengajaran bahasa asing. Pembahasan kita pada kali ini. Dan juga konsep belajar bahasa. Kemudian juga baru membahas tentang metode pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Konsep pengajaran bahasa asing. Konsep pengajaran bahasa asing tidak terlepas dari konsep belajar itu sendiri. Semakin baik pemahaman terhadap hakikat perkembangan anak telah melahirkan pandangan konstruktisme dalam pembelajaran. Terkait dengan belajar bahasa, hal terpenting yang harus dipahami adalah bahwa belajar bahasa adalah suatu proses akuisisi dengan tujuan tercapainya kemampuan berkomunikasi. Ciri-ciri perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Maka pengajaran bahasa mesti dilakukan dengan memperhatikan konsep-konsep sebagai berikut, yaitu guru sebagai model, terus hadirkan situasi alamiah di mana penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari kita. Hadirkan pula bahasa Inggris sebagai bahasa, bukan sebagai pelajaran yang cuma sebagai mata pelajaran saja. Terus kesalahan yang dibuat anak itu bukan merupakan suatu kegagalan, tetapi melainkan menunjukkan bahwa dia sedang berkembang. Fokuslah lebih pada makna, bukan pada bentuk bahasa. Kemudian lakukan komunikasi meski dengan kalimat-kalimat yang sederhana atau kalimat campur-campur Inggris Indonesia, ya. Dan jawaban siswa pun mungkin sepatah-patah. Kemudian ciptakan situasi penuh minat dan motivasi. Hadirkan lingkungan yang nyata akan bahasa. The next of material yaitu konsep belajar bahasa. Menurut Piaget, anak sekolah dasar usia 7-12 tahun ini berada pada tahap perkembangan operasional yang konkret. Pada tahapan ini, pemikiran anak bersifat holistik dan konkret. Mereka belum mampu melihat suatu fenomena secara diskrit dan tidak mampu belajar hal-hal yang sifatnya abstrak. Sifat anak yang operasional mengharuskan guru merancang pembelajaran yang learning by doing, yaitu belajar dengan cara praktek langsung. Contohnya yaitu mengajar melakukan observasi di lapangan, seperti nanti
metode yang akan saya sampaikan. Pembelajaran harus bersifat konkret, yaitu otentik atau nyata, tidak bersifat abstrak. Karena mereka hanya mampu mencerna hal-hal yang nyata saja. Contohnya di sini memperkenalkan kosakata kepada anak harus dimulai dari benda-benda yang terdekat mereka. Contohnya bila di sekolah, apa yang ada di ruangan sekolah itu. Dan saat sulit bagi anak untuk mencerna kosakata baru seperti snow, winter, karena sangat jauh dari keseharian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Inal Arifin. NIM saya 19 13 14. Di sini saya akan membacakan metode pembelajaran bahasa Inggris di SD. Yang pertama, Total Physical Response atau TPR. TPR merupakan metode yang digunakan dari The Neutral Approach yang digagas oleh Stephen Grayson dan Nancy Terrell pada tahun 1977. Secara garis besar, The Neutral Approach ini menyatakan bahwa belajar suatu bahasa asing harus dilakukan secara alamiah, menyerupai proses belajar ibu. Dalam TPR, siswa merespon kalimat-kalimat perintah yang diucapkan guru. Dalam tahapan ini, siswa sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya memberikan respons secara fisik. Tahapan selanjutnya adalah tahapan early production, di mana siswa mulai memberikan respon verbal yang sangat sederhana, seperti menjawab pertanyaan, "What color is the sky?" Siswa menjawab green. Lalu ada tahapan speech emergence. Siswa mulai merespon dengan kalimat-kalimat pendek dan dapat bercerita narasi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aflah David Alamat Jua. NIM saya 1913 30425 dari kelas 3 PGSD A7. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi metode reading. Metode reading ini hanya menekankan pada keterampilan berbicara, sedangkan membaca dan menulis diabaikan. The reading metode ini menekankan pada membaca sebagai kegiatan utama belajar bahasa Inggris pada tahap-tahap awal. Dilakukan membaca nyaring dengan tujuan melatih pengucapan. Pada tahap-tahap awal, kegiatan membaca juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan kosakata siswa. Reading comprehension mungkin diberikan, tetapi pada tingkat kesulitan yang rendah saja. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rosa Indah, NIM 312. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam bahasa Inggris yang ketiga, yaitu songs and game. Permainan dan lagu dapat memiliki dua fungsi penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, berbagai macam permainan dan lagu dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris, seperti pada pembelajaran kosakata, pengucapan, dan kelancaran. Yang kedua, permainan dan lagu dapat memperkenalkan masyarakat dan budaya bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Berbagai contoh permainan dan lagu diberikan kepada pendidik khusus untuk membekali para pendidik yang
Manfaat dari metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu peserta didik menjadi lebih senang dan lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Karena peserta didik SD lebih suka dalam metode yang lebih santai daripada dengan materi tulisan di papan tulis terus. Peserta didik lebih senang dengan metode bernyanyi karena santai. Mereka tidak merasa tegang, seperti guru menyampaikan tentang jenis-jenis buah, seperti watermelon, papaya, banana, orange juice, seperti itu. Yaitu selanjutnya materi metode pembelajaran games adalah penyampaian materi pelajaran dapat tersampaikan. Proses pembelajaran lebih menarik. Siswa lebih interaktif kepada temannya, lebih aktif. Jumlah waktu belajar dapat dikurangi karena singkat dan padat. Peserta didik mudah memahami, dan bisa diajarkan dimanapun dan kapanpun. Baik, terima kasih. Lanjut di materi metode pembelajaran sekolah dasar, yaitu ini yang poin terakhir, yaitu menggunakan field study, yaitu media terbaik untuk pembelajaran adalah objek langsung. Guru perlu membawa siswa belajar di alam nyata, di mana mereka berada. Di sana siswa belajar bahasa Inggris dari benda-benda dan kehidupan di sekitarnya. Dilihat dari sudut pandang ini, hal terbaik yang dapat dilakukan guru untuk mengajak siswa belajar secara otentik atau secara nyata dan juga bermakna adalah dengan menyediakan language rich environment, yaitu lingkungan yang kaya akan bahasa. Baik, terima kasih itu atas penyampaian materi dari grup A, yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Jika dari grup A dalam presentasi atau diskusi ada kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati para teman-teman semuanya atau kepada ibu dosen dari grup A, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.